Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat jumpa kembali dengan pccontrol.wordpress.com. Pada kali ini kita akan mempelajari dasar serial RS485, hardware dan pemrogramannya. Untuk mempelajari RS485 disarankan Anda mempelajari serial RS232 terlebih dahulu yang sudah saya bahas di video tutorial sebelumnya. Pada kesempatan kali ini kita akan mempelajari beberapa hal yang terkait RS485. Di antaranya adalah perbedaan RS232 dengan RS485, topologi jaringan RS485, kemudian ada sedikit pembahasan tentang converter RS232 ke RS485, kemudian kita pelajari dasar-dasar pemrograman RS485 pada Visual Basic, kemudian bagaimana program RS485 pada microcontroller. Pada dasarnya, pemrograman RS485 sama dengan pemrograman RS232. Perbedaannya pada hardware saja atau physical link-nya. Sehingga jika Anda sudah bisa membuat program serial RS232 pada pemrograman RS485, hanya sedikit penyesuaian saja. Berikut ini ada beberapa interface komputer yang sudah populer, antaranya RS232, RS422, RS485, dan lainnya. RS485 adalah perbaikan dari RS422. Digunakan lebih banyak di industri untuk kontrol sistem. Berikut ini beberapa penggunaan RS485, di antaranya untuk industri control, automatic system, barcode, scanner untuk yang jarak jauh, untuk network PLC, untuk network pada microcontroller, dan lain-lain. Perbedaan RS232 dan RS485. Perbedaan jumlah device. Pada RS232 hanya terdapat dua device yang saling berkomunikasi. Pada RS485 ada lebih dari 32 maksimal device dapat berkomunikasi. Cara komunikasinya, salah satu di-set sebagai master, yang lainnya di-set sebagai slave. Master yang berinisiatif memulai komunikasi, sedangkan slave bersifat pasif, dia hanya menunggu perintah dari master. Sedangkan pada RS232 tidak diperlukan metode master slave, dia bisa dua-duanya berinisiatif memulai komunikasi. Kemudian untuk jarak atau panjang kabel yang bisa dibentangkan untuk RS232 maksimal 15 meter, untuk RS485 bisa mencapai 1200 meter. Untuk kecepatan transmisi data, untuk RS232 maksimum bisa 119 kbps atau kilobit per second, sedangkan untuk RS485 maksimum bisa 10 mbps atau megabit per second. Pengkabelan untuk RS232 dia menggunakan full duplex, jalur RX dan TX mempunyai masing-masing jalur tersendiri sehingga komunikasi bisa dua arah. Sedangkan untuk RS485 menggunakan dua cara. Yang pertama half duplex, yaitu menggunakan jalur secara bergantian untuk mengirim dan menerima, tidak bisa berbarengan. Kemudian bisa juga dengan cara full duplex, sama dengan RS232, bisa berbarengan antara mengirim dan menerima, akan tetapi mempunyai pengkabelan yang berbeda atau jaringan yang
berbeda dengan hub duplex. Untuk wiring ada yang disebut dengan single end, ada juga diferensial, nanti dijelaskan pada slide berikutnya. Kemudian untuk tegangan logic RS232 untuk 0 adalah untuk logic 0 plus 5 sampai plus 15 volt, untuk logic 1 minus 5 sampai minus 15 volt. Sedangkan untuk RS485 dia menggunakan selisih tegangan, nanti dijelaskan pada slide berikutnya. Demikian sekilas perbedaan RS232 dan RS485. Terutama perbedaan yang mencolok adalah mengenai jumlah dari device yang bisa berkomunikasi dan juga jarak dari kabel data yang bisa dibentangkan. Berikut ini penjelasan single end dan differential voltage yang digunakan pada RS232 dan RS485. Untuk RS232 menggunakan single end seperti gambar yang atas ini yang saya tunjukkan. Jadi TX atau RX mengacu atau mereferensi kepada ground, sehingga dia sinyalnya bisa dilihat seperti ini, sinyal datanya. Sedangkan RS485 dia menggunakan perbedaan tegangan atau selisih tegangan antara kabel A dan B. Untuk jelasnya dijelaskan slide berikutnya. Jadi penjelasan untuk logika 1 dan 0 pada network pada perkabelan diferensial seperti ini penjelasannya. Misalkan di sini datanya logika 1 dan 0, maka IC RS485 driver ini akan membuat perbedaan tegangan sesuai dengan aturan berikut. Jika logika 1, maka dia akan membuat tegangan A lebih kecil dari tegangan B selisihnya. Minimal selisihnya lebih kecil dari minus 200 mV. Jika di sini dimasukkan atau diinput 0 atau logika 0, maka si RS485 di sini akan membuat selisih tegangan A lebih besar dari tegangan B, minimal adalah atau lebih besar dari 200 mV. Keuntungan dari sistem seperti ini adalah jika ada gangguan, maka dua-duanya akan mendapat gangguan yang sama, misalkan interferensi, sehingga selisih dari tegangan kedua ini akan relatif sama. Perbedaan paket data pada RS232 dan RS485. Perbedaan utama adalah bahwa data pada RS232 dia tidak terdapat ID atau alamat karena pihak yang dituju hanya ada satu di sini, misalkan device yang warna biru berbicara dengan yang warna coklat ini, jadi tidak perlu ID atau alamat. Saat dikirim pasti yang menerima adalah yang device satunya lagi. Sedangkan untuk RS485 karena dia berbicara atau berkomunikasi dengan banyak device, maka data harus mempunyai ID alamat. Misalkan device di sini sebagai master akan mengirim data ke satu device, maka dia harus menyantumkan alamat ini akan ditujukan ke device nomor berapa. Begitupun ketika master ini menerima data dari lab, maka dia harus tahu ini paket data ini berasal dari device yang mana, sehingga paket data dibutuhkan ID atau alamat. Kemudian penjelasan mengenai hub duplex dan full duplex. Untuk hub duplex karena dia hanya ada satu jalur, maka dia harus menggunakan secara bergantian untuk pengiriman dan penerimaan. Nanti di sini akan ada switch yang dikontrol otomatis atau manual. Sedangkan untuk full duplex tidak perlu pengontrolan karena masing-masing jalur RX dan TX mempunyai kabel yang terpisah sehingga menerima dan mengirim bisa secara bersamaan.
Berikut ini adalah rangkaian RS485 yang menggunakan IC MUX 485. Di sini saya jelaskan kaki 1 untuk dihubungkan ke RX microcontroller misalnya. Kemudian kaki 2 dan 3 ini adalah kaki kontrol untuk apakah IC ini digunakan untuk menerima atau mengirim. Kemudian kaki 4 di sini adalah digunakan untuk input data dari TX microcontroller. Sedangkan 78 disinilah untuk jalur data RS network RS485. Untuk mengirim data, maka pin 23 ini diberikan logika 1. Sedangkan untuk menerima data, pin 2 dan 3 ini di set atau dihubungkan ke logika 0. Pengontrolan 0 dan 1, pin 2 dan 3 dilakukan oleh program pada Micro atau pada Visual Basic. Berikut ini contoh rangkaian konkret dari RS485 up duplex. Kita lihat di sini kaki 1 dihubungkan ke serial in atau RX. Kaki 23 dihubungkan ke kontrol. Kaki 4 dihubungkan ke TX dari device atau komputer di sini. Bisa microcontroller atau bisa juga di sini komputer. Tetapi untuk komputer harus menggunakan konverter. Untuk kaki 6 dihubungkan ke kaki 6 IC 485 berikutnya atau yang lain secara paralel. Untuk kaki 7 semua dihubungkan ke kaki 7. Berikut ini contoh dari jaringan atau network 485 menggunakan microcontroller. Saya jelaskan sedikit mengenai network 485 menggunakan microcontroller. Pertama, kita harus menentukan satu buah mikro sebagai master. Di sini ada dua buah slab yang digunakan, masing-masing dihubungkan oleh IC RS485 di sini. Di sini kita lihat pin 2 dan 3 dikontrol oleh mikro. Ini juga sama, di slab juga. Jadi ketika master atau mikro ini mengirim data, dia men-set logika 1 di sini, baru dia mengirim program serial. Nah, untuk slabnya masing-masing setiap slab men-set pin 2 3 di sini menjadi 0 supaya dia siap menerima data. Ketika dia ingin membalas atau merespon, maka si slab akan membuat logika 1 di pin 23 dari RS485 IC ini. Secara pemrograman dia sama dengan pemrograman serial yang biasa sudah Anda buat, tidak ada perubahan, cuman bedanya dia harus mengontrol pin 23 sini ketika mengirim dan menerima, itu saja. Jadi ketika mengirim pin ini kita keluarkan logika 1 di sini. Kalau ingin menerima kita keluarkan pin output di sini, kita set menjadi 0. Cuma itu aja bedanya. Lebih detailnya ini kita lihat sebuah slab atau master sama rangkaiannya. Di sini kita bisa buat switch untuk men-set alamat. Bisa juga alamat di set dari program. Kemudian di sini pin 1 dihubungkan ke pin RX, pin 4 dihubungkan ke pin TX.
Sedangkan pin 23 ini untuk kontrol terima dan kirim. Ini terserah mau dikeluarkan ke port berapa saja, Anda tentukan sendiri. Yang penting port di sini nanti diset sebagai output port dari Micon yang dihubungkan ke pin 23. Sinyal grounding untuk network RS485 ada beberapa pilihan seperti terlihat pada gambar di sini. Bisa dihubungkan setiap dari node dihubungkan bersama. Kemudian juga ada tambahan resistor. Di sini bisa dihubungkan ke ground bumi masing-masing setiap node. Untuk RS485 yang menggunakan full duplex, rangkaiannya seperti ini. Ada IC tersendiri, dia berbeda dengan IC yang half duplex. Tetapi pada tutorial kali ini kita tidak gunakan yang full duplex karena dengan half duplex kita sudah cukup membuat jaringan RS485. Selain kabel dari half duplex lebih hemat, di sini menggunakan 4 buah kabel untuk full duplex, jadi lebih banyak kabelnya. Kemudian topologi network RS485 ada beberapa pilihan yang bisa dibuat, antara lain topologi bus ini dibolehkan menggunakan seperti ini. Kemudian berikutnya topologi berantai atau daisy chain, ini yang sangat disarankan. Kemudian ada juga yang star, tapi ini tidak boleh. Berikutnya juga topologi ring, ini tidak boleh digunakan. Hubungan speed transfer data dengan panjang kabel bisa dilihat dari diagram berikut ini. Semakin panjang kabel maka speednya yang diizinkan semakin turun. Jadi kalau Anda menggunakan yang paling panjang kabelnya atau maksimal jaraknya, maka speed maksimal adalah sekitar 100 kbps. Berikut ini contoh RS485 yang biasa ditemukan di kontrol industri, itu master menggunakan sebuah komputer, kemudian supaya bisa dihubungkan ke jaringan RS485 harus ada konverter RS232 ke RS485 converter jika dia dihubungkan lewat port serial, atau kalau dihubungkan ke USB dia harus menggunakan konverter USB to RS485. Sedangkan pada device atau misalkan di sini microcontroller, dia biasanya menggunakan cukup IC yang sebelumnya sudah disebutkan, yaitu RS485 yang biasanya berupa modul, ada tambahan komponen, sedikit komponen. Berikut ini contoh konverter serial RS232 ke RS485 yang bagian ini. Jadi sebelum dihubungkan ke RS485 dari komputer, maka dia harus menggunakan konverter. Ini jika kita menggunakan jalur serial port. Tetapi jika tidak ada serial port, kita bisa menggunakan konverter USB to RS485 yang sudah banyak dijual di pasaran. Mengapa perlu konverter? Karena tegangan dari RS232 adalah maksimal 15 volt, minimal minus 15 volt, sedangkan untuk IC RS485 IC ini menggunakan tegangan TTL atau sekitar 5 volt. Jadi tidak bisa dihubungkan langsung jaringan RS485 ke RS232. Kemudian berikutnya kita bahas komunikasi atau protokol
yang akan digunakan pada RS485. Pada dasarnya dia sama dengan protokol RS232, cara-cara komunikasinya. Pada tutorial kali ini saya contohkan sebuah protokol yang sebelumnya di video tutorial RS232 sudah dibahas. Kita akan menggunakan protokol buatan kita sendiri, misalkan seperti ini. Didahului untuk paket command perintah didahului oleh add, kemudian 2 byte alamat, kemudian ada 2 byte perintah, kemudian ada berikutnya adalah byte-byte data. Kemudian untuk respon, ini contohnya saja, kita awali dengan tab, kemudian 2 byte alamat, kemudian 2 byte kode perintah, kemudian diikuti oleh data.